Di dunia bajak laut yang keras, di mana kekuatan sering ditentukan oleh siapa yang paling kuat dan brutal, namun ada satu karakter yang terlihat aneh, Sanji, seorang petarung yang luar biasa, menolak memukul wanita. Ia berani menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya, namun bisa lumpuh hanya karena seorang perempuan menangis. Banyak orang menyebut ini kelemahan. Bahkan di dalam narasi One Piece, keputusan Sanji sering membuat situasi menjadi lebih sulit. Namun pertanyaannya bukanlah mengapa Sanji melakukan itu. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah prinsip Sanji benar-benar kelemahan atau justru bentuk kekuatan yang jarang dimiliki manusia? Filosofi hidup Sanji tidak lahir dari kenyamanan, ia lahir dari luka. Sebelum dikenal sebagai koki dan petarung elegan di lautan, Sanji adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang hampir tidak mengenal kasih sayang. Ia dilahirkan dalam keluarga rajaan militer, keluarga Vinsmoke. Di sana, anak-anak tidak dididik untuk menjadi manusia yang utuh. Mereka dibentuk untuk menjadi senjata. Ayahnya, Vinsmoke Judge, memiliki satu tujuan sederhana, menciptakan prajurit yang sempurna. Emosi dianggap kelemahan, empati dianggap gangguan, dan kasih sayang dianggap hambatan. Saudara-saudara Sanji dilatih untuk menjadi kuat, dingin, dan patuh. Namun, Sanji berbeda. Ia tidak memiliki kekuatan fisik seperti mereka. Ia tidak memiliki kekejaman yang mereka banggakan. Yang ia miliki justru sesuatu yang dianggap tidak berguna oleh keluarganya. Perasaan. Ia merasa kasihan, ia merasa takut, ia merasa peduli pada orang lain. Dan justru karena itulah, ia dianggap gagal. Pengalaman itu meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga membentuk sesuatu yang sangat penting dalam diri Sanji. Ia belajar satu hal yang sering muncul dalam sejarah manusia. Terkadang, nilai moral seseorang justru terbentuk sebagai perlawanan terhadap lingkungan tempat ia dilahirkan. Sanji tidak hanya meninggalkan keluarganya, ia meninggalkan cara pandang mereka tentang dunia. Pelariannya kemudian mempertemukannya dengan sosok yang mengubah arah hidupnya secara total, Zeff, yang dijuluki juga sebagai si kaki merah. Pertemuan mereka bukan pertemuan yang romantis, ia lahir dari tragedi. Sanji dan Zeff terdampar bersama di sebuah pulau tandus setelah kapal mereka hancur. Tidak ada makanan, tidak ada harapan. Di tempat itulah Sanji pertama kali memahami arti pengorbanan. Zeff yang saat itu memiliki satu-satunya kantong makanan memberikannya kepada Sanji, sementara dirinya sendiri menahan kelaparan. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang tidak pernah hilang dari ingatan Sanji. Di tengah dunia yang penuh kekerasan, Sanji melihat seseorang yang memilih untuk memberi, bukan mengambil. Setelah mereka selamat dan membuka restoran Barate, Zeff tidak hanya melatih Sanji menjadi koki, ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting, cara menghormati kehidupan manusia. Salah satu prinsip yang paling dikenal adalah, seorang pria tidak boleh menyakiti wanita. Namun, bagi Zeff, prinsip ini bukan sekedar aturan sopan santun atau tradisi maskulin, ia adalah cara untuk menjaga kemanusiaan di dunia yang terlalu mudah berubah menjadi brutal. Sanji menerima prinsip itu bukan sebagai aturan sosial, melainkan sebagai kompas moral, sebuah garis yang tidak boleh dilanggar, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Karena bagi Sanji, setelah semua yang ia alami, menjadi kuat tidak lagi berarti menjadi paling kejam. Menjadi kuat berarti tidak kehilangan kemanusiaan meskipun dunia mencoba merampasnya. Jika dilihat secara pragmatis, prinsip yang dipegang Sanji memang terlihat bermasalah. Di dunia bajak laut yang brutal dalam narasi One Piece, pertarungan bukan soal moralitas, tetapi soal bertahan hidup. Musuh tidak akan menahan diri hanya karena kita memiliki prinsip. Mereka akan mencari celah sekecil apapun dan memanfaatkannya tanpa ragu. Dan Sanji memberikan celah itu dengan sangat jelas. Ia menolak memukul wanita, tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa berbahaya mereka. Dalam beberapa situasi, prinsip ini bahkan hampir membuatnya kehilangan nyawa. Musuh perempuan dengan cepat menyadari kelemahan ini. Mereka tahu bahwa selama mereka berdiri di hadapannya, Sanji tidak akan benar-benar melawan. Dari sudut pandang strategi, ini adalah keputusan yang sangat tidak efisien. Dalam dunia pertempuran, aturan semacam ini dapat menjadi titik lemah yang fatal. Seorang petarung yang menolak menggunakan seluruh kemampuannya secara logis berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Karena itu tidak mengherankan jika banyak orang, baik di dalam cerita maupun di luar cerita, melihat prinsip Sanji sebagai sesuatu yang naif. Sebagian menganggapnya sebagai sikap kesatria yang usang, sebagian lain menganggapnya sebagai kelemahan emosional. Namun justru disinilah pertanyaan filosofis yang lebih dalam mulai muncul. Apa sebenarnya nilai sebuah prinsip jika prinsip itu hanya berlaku ketika situasinya nyaman?
Jika seseorang meninggalkan nilai moral mereka setiap kali nilai itu menjadi tidak praktis, maka nilai itu tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Ia hanyalah dekorasi moral, sesuatu yang dapat ditampilkan ketika dunia mendukung kita dan dengan mudah dibuang ketika dunia mulai melawan kita. Di dunia nyata, fenomena ini sangat umum. Banyak orang berbicara tentang integritas, tentang prinsip, tentang nilai-nilai yang mereka pegang. Namun ketika situasi menjadi sulit, ketika mempertahankan nilai itu berarti kehilangan keuntungan, kehilangan posisi, atau bahkan kehilangan keselamatan, nilai itu tiba-tiba menjadi fleksibel. Di titik itulah perbedaan antara prinsip sejati dan prinsip semu mulai terlihat. Dan Sanji menolak fleksibilitas semacam itu. Baginya, nilai moral bukan alat yang dapat disesuaikan dengan situasi. Nilai moral adalah batas, sebuah garis yang tidak boleh dilanggar, bahkan ketika melanggarnya akan membuat hidup jauh lebih mudah. Karena bagi Sanji, menang dengan mengkhianati prinsip sendiri bukanlah kemenangan. Itu hanyalah bentuk kekalahan yang terlihat seperti kemenangan. Dan dalam dunia yang penuh orang kuat, orang yang bersedia menanggung kerugian demi mempertahankan nilai mereka justru menjadi salah satu bentuk kekuatan yang jarang ditemukan. Disinilah filosofi Sanji mulai terlihat berbeda. Sebagian besar karakter dalam dunia bajak laut mengukur kekuatan dari kemampuan mengalahkan orang lain. Sanji mengukur kekuatan dari kemampuan menahan diri. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukan sekedar menghancurkan musuh, tetapi mempertahankan nilai bahkan ketika nilai itu merugikan diri sendiri. Dalam banyak hal, ini adalah bentuk keberanian yang jauh lebih sulit. Karena melawan musuh itu mudah. Yang jauh lebih sulit adalah melawan tekanan situasi yang memaksa kita mengkhianati prinsip sendiri. Sanji memilih jalan yang lebih berat. Ia rela kalah secara taktis agar tidak kalah secara moral. Cinta yang dimiliki Sanji sering terlihat berlebihan, bahkan komikal. Ia memuji wanita secara dramatis, ia rela berkorban untuk orang yang baru dikenalnya. Namun, di balik semua itu ada filosofi yang jauh lebih dalam. Sanji adalah salah satu karakter yang menolak menjadi produk dari dunia yang kejam. Ia lahir dari keluarga yang mengajarkan bahwa manusia hanyalah alat perang. Namun, ia memilih menjadi seseorang yang menghargai manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, cinta bagi Sanji bukan sekedar ketertarikan romantis. Cinta adalah perlawanan terhadap dunia yang kehilangan empati. Dalam dunia yang penuh kekerasan, memilih untuk tetap menghormati orang lain adalah tindakan yang sangat radikal. Jadi, apakah filosofi cinta Sanji itu kelemahan? Jawabannya tergantung dari cara kita mendefinisikan kekuatan. Jika kekuatan berarti efisiensi dalam pertempuran, maka iya, prinsip Sanji adalah kelemahan. Namun, jika kekuatan berarti kemampuan mempertahankan kemanusiaan di dunia yang terus mencoba menghancurkannya, maka prinsip Sanji adalah kekuatan yang sangat langka.